Chongqing dikenal sebagai kota pameran terkenal China dan ibu kota pemandian air panas dunia. Percaya atau tidak, rekaman kota memukau ini bukan hasil dari ciptaan AI. Julukan kota Cyberpunk sendiri ada wujud bak sulap lanskap perkotaan yang futuristik. Gedung pencakar langit lampu neon dan papan reklame digital menjadi khas tersendiri dari kota yang populer dengan hotspot China. Meskipun kota ini telah menjadi pusat teknologi dan arsitektur, beberapa masalah sosial dan lingkungan mengintai di balik bayang-bayangnya. Chongqing, salah satu kota terbesar di barat daya Tiongkok, menghadapi tantangan besar dalam perjalanan menuju model pembangunan yang berkelanjutan. Selama 2 dekade terakhir, urbanisasi masif di kota ini telah menciptakan struktur perkotaan yang kurang efisien. Cadangan lahan strategis menyusut drastis akibat ekspansi lahan yang tidak terkendali, sementara kepadatan kota semakin bertambah. Jika pola ini terus berlanjut, cadangan lahan kota yang diperkirakan sekitar 800 km persegi akan habis dalam 20 tahun. Ditambah lagi, urbanisasi padat ini memperburuk polusi udara dan air, mengancam kualitas hidup jutaan penduduknya. Di sisi lain, popularitas kota ini semakin eksis dengan jalan raya yang dibangun di atas gedung-gedung bertingkat tinggi, memungkinkan para pengemudi untuk melaju sambil menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Tak kalah menarik, di beberapa pemukiman di Chongqing terdapat eskalator yang dibangun di tengah-tengah kawasan permukiman. Tentu saja untuk memudahkan mereka dapat berpindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya dengan mudah dan cepat. Desain perkotaannya yang berlapis-lapis dengan jalan, jembatan, dan terowongan bertingkat yang menghubungkan berbagai distrik dengan mulus melintasi lembah dan sungai. Di balik pesona ini, modernisasi kota sering mengorbankan penduduk berpenghasilan rendah. Penggusuran di kawasan lama memaksa banyak keluarga pindah ke permukiman yang kurang layak atau bahkan menjadi tunawisma. Selain itu, kesenjangan sosial semakin terlihat dengan maraknya aktivitas ilegal, seperti penggunaan narkoba dan eksploitasi seksual, yang sering terjadi di balik gemerlap kehidupan malam kota. Meskipun punya pesona unik, tetapi pesatnya arus modernisasi tidak lepas dari berbagai tantangan sosial. Pergeseran dari kehidupan pedesaan atau gaya hidup kota tradisional menuju lingkungan perkotaan yang serba canggih ternyata melahirkan tekanan psikologis. Generasi yang lebih tua dan para migran pedesaan sering merasa terasing dalam kota yang terus bergerak ini. Meskipun kota ini terlihat sangat besar, sebagian besar penduduknya sebenarnya tinggal di apartemen yang terkonsentrasi di area tertentu. Penduduk kota ini mayoritas tinggal di apartemen yang agak tinggi. Kota Chongqing terkenal dengan bangunannya yang sangat besar, dengan perumahan yang berada tingkat atas dan kantor yang ada di tingkat bawah, yang seringkali menghalangi sinar matahari masuk ke area yang dinaungi oleh bangunan. Bangunan tinggi pencakar langit ini seperti kekurangan oksigen. Menariknya, Chongqing tidak memiliki area kumuh seperti yang ditemukan di kota besar lain. Sebagai gantinya ada kawasan transisi yang disebut urban village atau desa dalam kota. Area ini biasanya dihuni oleh migran pedesaan yang datang mencari penghidupan lebih baik. Meski menawarkan hunian terjangkau, infrastruktur di kawasan ini seringkali belum memadai. Disinilah para migran bekerja keras di lokasi konstruksi, restoran, dan toko, tetapi dengan gaji yang pas-pasan dan akses terbatas ke layanan sosial seperti asuransi kesehatan dan perumahan. Di sisi lain, Chongqing telah menjadi pelopor dalam eksperimen reformasi hukou, sistem registrasi rumah tangga di Tiongkok. Sayangnya, meski ada upaya untuk memberikan lebih banyak hak bagi migran, mereka masih belum bisa sepenuhnya menikmati manfaat sosial yang diperoleh penduduk kota asli. Di kawasan seperti Yeshuigao, terdapat rumah-rumah tua yang berusia lebih dari 40 tahun. Lain dari yang lain, rumah-rumah ini tetap memiliki daya tarik tersendiri, bahkan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan rumah di kawasan modern. Penduduk lokal yang lebih tua percaya bahwa kawasan ini memancarkan pesona asli Chongqing, terkhusus di desa Huangni. Tapi, pernahkah kamu mendengar istilah stubborn nail atau nail house? Sebuah fenomena di mana pemilik rumah menolak direlokasi atau menyerahkan lahan mereka kepada pengembang atau pemerintah meskipun ada tekanan, ancaman, atau tawaran kompensasi. Istilah ini berasal dari analogi bahwa rumah tersebut menonjol seperti paku yang sulit dicabut di tengah proyek pembangunan besar. 2 dekade lalu, tepatnya 2004, Chongqing digembarkan dengan stubborn nail.
Rumah milik Wu Ping dan Yang Wu jadi simbol perlawanan hak atas tanah. Mereka menolak pindah meski seluruh area di sekitar rumah mereka telah diratakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan. Rumah mereka akhirnya berdiri di atas gundukan tanah setinggi 17 meter di tengah proyek konstruksi besar. Mereka memasang bendera Tiongkok di rumah tersebut, mengadakan konferensi pers, dan menuntut agar hak-hak properti warga dihormati. Sebelumnya, pasangan ini menginginkan rumah dengan ukuran yang sama di daerah yang sama, ditambah 1 juta yuan sebagai kompensasi, karena kehilangan restoran sukses yang mereka jalankan dari rumah mereka. Pada akhirnya, mereka telah mendapatkan dengan diberikan rumah baru senilai sekitar 3 juta yuan, atau sekitar 390 ribu dolar. Selain itu, mereka diberikan uang ganti rugi sebesar 900 ribu yuan karena pengembang telah memutus air, listrik, dan memblokir lalu lintas ke rumah mereka selama kebuntuan 3 tahun. Setelah kesepakatan tercapai, rumah itu dihancurkan untuk melanjutkan proyek. Dalam ulasan DW Documentary, terungkap bahwa hak untuk tinggal di kota di Tiongkok ternyata masih kaya akan syarat. Pemerintah Tiongkok memiliki ambisi untuk mengisi kota-kota modern mereka dengan penduduk yang berpendidikan tinggi, memiliki kualifikasi profesional, atau memiliki koneksi politik yang kuat. Akibatnya, hanya individu tertentu yang dapat memenuhi syarat untuk tinggal di kawasan perkotaan dengan fasilitas modern. Namun realitas di kota-kota besar Tiongkok menunjukkan situasi yang kontras. Lebih dari separuh populasi perkotaan sebenarnya adalah pekerja migran. Mereka datang dari komunitas pedesaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota, tetapi mereka tidak memiliki hak resmi untuk menetap. Sistem Hukou, registrasi rumah tangga di Tiongkok, membatasi akses mereka ke berbagai layanan kota, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan yang layak. Sebuah potret yang tidak adil, bukan? Pada awal 2000-an, Chongqing, salah satu kota terbesar di Tiongkok, menghadapi gelombang kejahatan yang signifikan. Geng-geng lokal terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Alih-alih melindungi dan mengayomi masyarakat, pejabat lokal dan polisi terlibat langsung atau diam-diam melindungi operasi geng bengis ini. Pada tahun 2009, Bo Xilai, kepala partai komunitas, menyerukan kampanye besar-besaran untuk membasmi kejahatan terorganisir di Chongqing. Operasi ini melibatkan ribuan polisi yang menargetkan geng lokal dan jaringan mereka. Dalam waktu singkat, operasi ini berhasil menangkap lebih dari 4.700 orang, termasuk 19 tersangka bos kejahatan, ratusan anggota triad, dan sejumlah pejabat polisi, pemerintah, dan partai komunis yang diduga korup, termasuk 6 kepala polisi distrik dan mantan wakil komisaris polisi kota. Salah satu tokoh paling terkenal yang ditangkap adalah Li Xiang, seorang bos geng besar yang mengendalikan jaringan kriminal luas di Chongqing. Kasus pengadilan geng di Chongqing merupakan salah satu operasi pemberantasan kejahatan terorganisir terbesar di Tiongkok yang mencuri perhatian publik pada tahun 2009. Insiden ini melibatkan jaringan luas organisasi kriminal, pejabat pemerintah korup, dan kepolisian lokal. Persidangan kasus ini dimulai pada tahun 2009 dengan sorotan media besar-besaran. Sebagian besar terdakwa diadili di pengadilan terbuka, meskipun beberapa kasus yang melibatkan pejabat tingkat tinggi diadakan secara tertutup. Chongqing menjadi salah satu dari 4 kota madya yang dikendalikan langsung di Tiongkok bersama Beijing, Shanghai, dan Tianjin. Dari situ, Chongqing mulai sibuk dengan masalah khas perkotaan, yaitu polusi udara. Pada 2024, kualitas udara di kota ini masih masuk kategori moderat, dengan AQI sekitar 55 hingga 75. Sayangnya, angka ini masih 2,3 kali lebih tinggi dari standar tahunan WHO. Emisi industri berat, pembakaran batu bara, hingga peningkatan jumlah kendaraan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Topografi kota ini menjadi salah satu tantangan terbesar. Karena dikelilingi pegunungan, udara yang tercemar cenderung terjebak dan sulit keluar. Polutan yang terperangkap di atmosfer, ditambah dengan udara yang lembab dan tenang, terutama saat musim dingin, membuat kabut tebal atau smog sering terjadi. Fenomena ini tak cuma mengurangi jarak pandang, tapi juga bikin polutan bertahan lebih lama di udara. Fenomena ini tak cuma mengurangi jarak pandang, tapi juga bikin polutan bertahan lebih lama di udara, jadi makin sulit diatasi. Meskipun berhasil mengurangi polusi dari kendaraan pribadi, nyatanya transportasi umum menjadi faktor tambahan dari isu ini. Dari 2016 hingga 2020, sekitar 168 km jalur kereta bawah tanah dibangun dan 16 jalur kereta bawah tanah lainnya dengan panjang total sekitar 200 km sedang dibangun.
Tak tanggung-tanggung, rata-rata arus penumpang harian angkutan umum meningkat dari 1,7 juta menjadi 3,9 juta. Pangsa perjalanan transit kereta api di daerah perkotaan pusat meningkat dari 12,4% menjadi 18,1%. Alhasil, proporsi total perjalanan angkutan umum meningkat dari 20% menjadi 33%.